Jadi Shalom untuk semua mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Saya mengucapkan selamat tahun baru 5783. Masih ada kesempatan di mana kita belum rapture, ya. Jangan pakai kata tidak rapture, tetapi kata belum rapture, karena rapture memang pasti akan terjadi, ya. Jadi saya ucapkan selamat tahun baru 5783. Kita memasukin bukan hanya tahun baru saja, akan tetapi kita juga memasukin cycle daripada 7 tahun Shemitah yang baru, ya. Jadi cycle yang baru yaitu 7 tahun, dan di akhir 7 tahun cycle ini adalah tahun Shemitah. Jadi ini adalah cycle Shemitah yang baru, ya. Kita masuk di hari yang pertama atau kedua, ya, dan kita akan menunggu bagaimana Bapak Yahweh akan bekerja sehingga pengangkatan akan terjadi dengan luar biasa. Nah, kita akan masuk, soal perhitungannya tidak akan saya bahas hari ini, dan hari ini kita akan bahas mengenai perang dunia di zaman akhir, ya, perang dunia di zaman akhir. Ya, kalau kita melihat ayatnya terlebih dahulu, sehingga kita mempunyai landasan fondasi, yaitu di dalam Matius 24, ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Bisa minta tolong untuk Ibu Kathy bisa membacakan untuk kita semua. Iya. Matius 24 ayat. Matius 24 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Oke. Dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepada mereka, "Perhatikanlah, janganlah seorang pun menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan, Akulah Hamasya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang, dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita perang. Perhatikanlah, janganlah ketakutan, karena seharusnya lah semuanya itu terjadi. Tetapi hal itu belumlah kesudahannya, karena bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit, dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan semua ini merupakan awal penderitaan." Ya, terima kasih. Ya. Jadi Matius 24 ini adalah perkataan Yeshua HaMashiach. Ada banyak hal terjadi di dalam pembacaan mulai ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Ada banyak hal yang terjadi untuk masuk di dalam zaman yang baru. Ada kelaparan, gempa bumi, dan juga ada wabah dan peperangan. Nah, salah satu yang kita lihat di sini adalah Yeshua berkata bahwa perang itu adalah menjadi salah satu agenda daripada dunia ini, ya. Jadi perang akan terjadi, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Ya, kita fokus di peperangan zaman akhir ini, ya. Jadi kita tidak meluas soal peperangan Diponegoro atau peperangan melawan Belanda dan sebagainya. Kita tidak fokus di sana, ya. Itu urusannya bangsa Indonesia, setiap bangsa punya perang masing-masing. Tapi perang yang satu ini yang kita akan pelajari, yaitu perang dunia di zaman akhir yang berhubungan dengan Israel. Ya, yang berhubungan dengan Israel. Garis bawahi di situ, saya tidak membahas perang-perang yang lain, tetapi perang di zaman akhir yang berhubungan dengan bangsa pilihan Bapa Yahweh, yaitu bangsa Israel. Dalam abad yang ke-20 ini, kita melihat bahwa dunia ini sudah mengalami yang namanya Perang Dunia Pertama, yaitu sekitar tahun 1914 sampai 1918, dan memakan banyak korban, kurang lebih sekitar 40 juta, ya, manusia. Dan bukan selesai di sana saja, ya, bukan selesai di sana saja, akan tetapi dunia juga mengalami Perang Dunia yang kedua. Ya, Perang Dunia yang kedua,
39 sampai 1945 ya. Dan hebatnya penduduk yang atau korban jiwanya itu sekitar 70 sampai 80 juta jiwa. Ya. Sekitar segitu, dan saat itu ditandai dengan satu peristiwa yang super dahsyat, yaitu dijatuhkannya 2 onde-onde, yang satu di Hiroshima dan yang satu di Nagasaki. Ya, saudara tahu sendiri onde-onde macam apa itu. Ya, jadi itulah yang terjadi. Nah, setelah peristiwa-peristiwa 2 perang yang besar ini, maka tidak lama kemudian bangkitlah satu movement dan menghasilkan, ini singkat cerita ya, satu kegerakan di mana Israel itu lahir kembali, yaitu pada tanggal Gregoriannya adalah 14 Mei 1948. Nah, dengan lahirnya bangsa Israel ini, maka yang namanya clock daripada atau jam daripada Bapak Yahweh itu berputar, ya, running kembali, yaitu zaman akhir. 2 perang sebelumnya, Perang Dunia Pertama dan Kedua, itu membuat kegerakan bangsa Israel itu untuk mempersiapkan diri, ya, masuk di zaman di mana kalender Bapak Yahweh tentang penyelesaian zaman akhir ini berjalan kembali. Ya, jadi sejak saudara masih ingat ya, saat Perang Dunia Kedua, terutama saat Hitler ya membantai ya bangsa Yahudi, ya sekian juta manusia binasa saat itu, termasuk negara-negara sekutu yang musuhnya seperti Soviet dan sebagainya saat itu. Tetapi secara spesifik Hitler menghancurkan bangsa Israel, tapi bangsa Israel saat itu belum berbentuk sebagai satu negara. Tetapi Bapak Yahweh dengan menggunakan cara itu, maka bangkitlah negara Israel kembali ke tanah Kanaan, ya, bukan tanah Palestina, tapi tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mei 14 Mei 1948. Ya, dan dari situ kita bisa lihat bahwa jam daripada Bapak Yahweh itu bergerak. Nah, kita kalau kepingin tahu planning rencana Bapak Yahweh, itu kita tidak bisa lepas dari kalender Bapak Yahweh terhadap Israel. Jadi untuk orang-orang yang menolak Israel, anti dengan Israel, matanya akan tetap tertutup dan buta, ya, dengan kalender daripada Bapak Yahweh ini, yaitu mengenai zaman akhir. Banyak orang yang menolak Israel, orang-orang Yunani, ya, yang menyembah si Y tadi, ya, mereka menolak Israel sehingga mereka tidak dapat memahami tentang secara baik ya tentang zaman akhir ini, karena polanya adalah harus mengenal pola daripada Israel, ya, mengenal daripada umat pilihan Bapak Yahweh, ya, yang keluar dari Abraham, Ishak dan Yakub dan seterusnya. Ya, jadi jangan harap untuk orang-orang yang anti, ya, alergi dengan Israel, mereka dapat pengertian yang baik tentang zaman akhir, ya. Itu sangat tidak mungkin, dan kalau mereka berbicara, mereka hanya cocokmologi. Merekalah yang cocokmologi. Kalau mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang mengenal akan kebenaran ini bukan cocokmologi, tetapi memang cocok. Ya, jadi karena cocok dengan kebenaran firman. Ya, jadi saudara harus paham, bagi siapa yang tidak mau kembali ke pola Israel, maka bertobatlah, itu adalah jalan yang terbaik sebelum pengangkatan terjadi. Ya, kita akan masuk yang berikutnya. Nah, perang zaman akhir ini yang kita lihat hanya perang yang berhubungan dengan Israel, karena kalendernya ada di sana, karena timingnya ada di sana, karena waktunya ada di sana. Nah, kalau kita lihat ya perang zaman akhir yang berhubungan dengan Israel
itu saya bisa lihat ada 3 perang. Ya, ada 3 perang. Nah, kita lihat slide berikutnya, yaitu yang pertama adalah perang Gog dan Magog. Yang kedua adalah perang Armageddon, dan yang ketiga adalah perang Gog Magog. Nah, ini membuat sebuah kebingungan di sini. Memangnya ada 2 kali perang Gog Magog. Nah, sehingga banyak orang berpikir ya ada kesamaan dengan perang Gog Magog yang pertama dengan Gog Magog yang kedua. Jadi membingungkan. Ya. Nah, saya akan bawa saudara sehingga saudara tidak tersesat di dalam kebingungan ini. Saya akan lihatkan satu persatu akan perang ini, ya, dan timeline-nya, ya, lini masanya, sehingga saudara bisa memahami tentang setiap perang ini. Nah, kalau saudara lihat di slide yang saya tampilkan sekarang ini, ada 2 perang Gog Magog, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Sebetulnya ini adalah sebuah kesalahan pemahaman. Ya, kesalahan pemahaman. Yang benar itu adalah ini, saudara. Ya, yang benar itu adalah yang nomor 1 adalah perang Gog. Ya, perang Gog, bukan Gog Magog, bukan. Tapi perang Gog. Yang kedua adalah perang Armageddon, dan yang ketiga adalah perang Gog Magog. Ya, jadi paham. Nah, kita akan lihat perang Gog ini perang apa. Ya, kita akan lihat, kita akan masuk perang Gog, bukan Magog ya. Nanti kalau Gog Magog itu nanti yang nomor 3. Sekarang kita akan masuk ke dalam perang yang namanya perang Gog. Rahasia firman tentang perang Gog ini kita bisa temui di kitab Yehezkiel. Ya, kitab Yehezkiel. Ya, dan Yehezkiel hidup sekitar 600 tahun sebelum Yeshua HaMasyiah. Sebelum Masehi, sebelum Yeshua HaMasyiah. Jadi, kalau sampai hari ini itu berkisar sekitar 2.600 tahun jangkanya. Ya, sekitar ya, plus minus. Jadi, sekali lagi saya ulangi, supaya saudara paham, Yehezkiel, Nabi Yehezkiel ini hidup 600 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau sampai hari ini, berarti 600 ditambah 2000. Ya, karena sebelum Masehi. Nah, sekarang kita sesudah Masehi. Jadi ada sekitar 2.600 tahun. Dan perlu saudara pahami bahwa Yehezkiel ini saat menerima firman-firman Yahweh, itu dia ada di Babel, di dalam pembuangan Babel. Ya, jadi saudara harus paham lokasinya juga. Nah, satu saat Bapak Yahweh menunjukkan sebuah penglihatan kepada Yehezkiel, yaitu dengan adanya diperlihatkan dia ada di satu lembah dan penuh dengan tengkorak. Yehezkiel pasal yang ke-37. Penuh dengan tulang belulang yang berserakan, dan kemudian Bapak Yahweh memerintahkan untuk Yehezkiel itu bernubuat. Ini singkat cerita saja ya, saudara baca sendiri. Ya. Saya nggak terlalu membahas soal ini. Saya berikan singkat conclusion-nya saja, ya, ringkasannya saja. Jadi saat itu Yehezkiel disuruh bernubuat, dan kemudian setelah bernubuat, apa yang terjadi? Tulang-tulang itu berserakan untuk bergabung satu dengan yang lainnya. Ya, bunyinya kerotak-kerotak begitu kira-kira, ya. Keras sekali beradu satu sama lain sehingga mereka menjadi satu kekuatan, yaitu dari lembah yang penuh dengan tulang belulang, kemudian Yehezkiel disuruh bernubuat kembali, sehingga tulang belulang itu menjadi mempunyai daging, mempunyai otot, ya, dan kemudian disuruh bernubuat lagi, sehingga akhir daripada hasil tulang belulang itu adalah Israel. Ini adalah lambang Israel, ya. Tulang belulang itu menjadi satu pasukan yang besar sekali, yang kuat sekali. Dan kalau saudara lihat, ini tidak lain adalah nubuat
Bapak Yahweh tentang Israel yang telah mati selama 2000 tahun, kemudian bangkit menjadi satu negara yang kuat di dunia ini. Ya, sehingga menjadi satu pasukan, dan ini merupakan salah satu nubuatan tentang berdirinya bangsa Israel tahun 1948, yaitu Yehezkiel pasal yang ke-37 ini. Jadi Israel yang dulunya adalah tulang belulang yang berserakan, kemudian menjadi satu pasukan yang luar biasa. Hari ini pasukan yang sangat disegani di seluruh dunia, ya, adalah pasukan daripada Israel. Sangat luar biasa sekali. Ya, jadi Yehezkiel 37 ini sudah digenapkan. Nah, setelah Fatsal 37, maka kita akan masuk di Fatsal yang berikutnya, yaitu Fatsal yang ke-38. Nah, 38 dan 39, Yehezkiel 38-39, ya nanti saudara baca sendiri ya, tentang nubuatan ini, tapi saya ambil hanya ringkasannya saja, sehingga saudara akan paham, Yehezkiel 38-39 ini adalah satu pertempuran yang akan dihadapi oleh Israel yang telah menjadi satu negara sejak 1948. Nah, kita masuk di dalam Yehezkiel 38. Inilah yang disebut sebagai perang Gog. Ya, perang Gog. Saya akan bacakan perlahan-lahan, tidak semua. Akan tetapi saudara akan bisa melihat di sini ya. Yehezkiel 38. Datanglah firman Yahweh kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog. Ya, ingat, Gog di tanah Magog. Jadi ini perang bukan Gog Magog. Jadi kita kalau mau menyatakan kebenaran firman, jangan dipotong-potong atau dibuat ringkasan tanpa mengenal maknanya. Karena ada banyak pengajaran tentang ini yang dilakukan oleh pendeta-pendeta Yunani. Mereka langsung pakai kata Gog dan Magog, dan itu banyak terjadi hal yang menyesatkan dan kebingungan. Ya, jadi kita harus jelas. Jadi ini adalah perkataan Yahweh kepada Yehezkiel, ya, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog. Siapakah itu? Yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Dan bernubuatlah melawan dia. Ayat 3, dan katakanlah, beginilah firman Adonai Yahweh. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog. Ya, bukan hai Gog Magog, tidak, tapi hai Gog. Hanya Gognya saja. Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Dan aku akan menarik engkau dengan kelikir pada rahangmu, membawa engkau keluar beserta dengan seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda dan semuanya berpakaian lengkap, satu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semua pedang di tangannya. Orang Persia, ya, ini siapa-siapa saja yang akan yang akan menjadi grup di dalam peperangan ini, dikatakan bahwa orang Persia, Ethiopia, Put, menyertai mereka, dan semua dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya. Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya. Banyak bangsa menyertai engkau. Jadi di dalam peperangan ini ada grup bangsa-bangsa yang akan menyerang Israel. Nah, sebelum masuk di situ, saya harus jelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Yehezkiel ini, ya, sampai hari ini belum terjadi. Jadi Yehezkiel 38 dan 39 ini belum terjadi penggenapannya.
Saya tidak berkata tidak terjadi penggenapannya, tapi saya berkata belum terjadi. Mengapa? Karena setiap firman Yahweh yang keluar dari mulut Yahweh akan terjadi. Ya, itu sudah dapat dipastikan ketepatannya. Pasti akan terjadi. Tapi sampai hari ini belum terjadi. Saya akan berikan sedikit kronologinya untuk supaya saudara bisa melihat bahwa peperangan ini belum pernah terjadi sampai hari ini. Perhatikan slide berikut ini. Ingat, tadi katakan bahwa Yehezkiel saat bernubuat, dia ada di Babel. Ya, dia ada di pembuangan Babel. Saat itu Israel diporak-porandakan, tidak jadi satu kerajaan lagi. Ya, karena bangsa Israel menyembah kepada dewa-dewa asing yang membangkitkan cemburu Yahweh. Jadi, jangan pernah ada berhala di dalam kehidupan saudara. Ya, ini terjadi di dalam Israel, sehingga Israel yang menyembah Yahweh kemudian juga menyembah yang lainnya. Ya, dan itu mendatangkan murka Yahweh yang luar biasa. Hari ini ada banyak orang berkata, oh ya enggak apa-apa menyembah Yahweh, tetapi juga Natalan 25 Desember. Masih tetap merayakan 25 Desember tapi menyembah Yahweh. Saya bilang itu sebuah kekejian. Itu penghinaan kepada Yahweh Elohim. Karena apa? Karena 25 Desember itu adalah penyembahan kepada Dewa Saturnalia, yaitu Dewa Matahari. Dengan adanya orang-orang yang berpaut kepada Yahweh telah menerima baptisan pembaharuan, tetapi tetap merayakan Natal 25 Desember, walaupun sudah dikasih tahu bahwa Yeshua lahirnya 15 Tisri, yaitu saat perayaan Sukkot, tetapi orang-orang itu tetap mengeraskan hati. Ingat, itu adalah kekejian di hadapan Bapa Yahweh. Karena apa? Menyamakan Yahweh dengan dewa matahari. Ya, itu penghinaan yang luar biasa. Buat orang-orang yang melakukan seperti itu, saya bilang bertobatlah segera. Ya, kalau saudara tidak ingin menghadapi anti Hamasyah tertinggal, ya, jangan mengharapkan rapture untuk orang-orang yang demikian. Ya, jangan mengharapkan rapture, karena saudara menghina Yahweh pasti tidak akan di rapture. Ya, itu sudah pasti. Bapak Yahweh tidak suka seseorang dengan hati ganda, menyembah Yahweh tapi juga menyembah yang lainnya. Ya, perhatikan baik-baik. Dan inilah adalah kita bisa belajar dari sejarah Israel. Israel dibuang ke Babel gara-gara dia menuhankan Yahweh dan Baal, juga Asitoret dan lain sebagainya, Tamus dan sebagainya. Ya. Nah, saat itu saya kembali ke topik Yehezkiel, saat zaman Yehezkiel itu Israel nggak ada, San. Ya, kerajaan Israel sudah porak-poranda. Dan setelah Yehezkiel, Israel kembali dikuasai oleh Medo dan Persia. Ya, dua kerajaan, dua kekaisaran. Ya, Medo dan Persia. Setelah Medo Persia, Israel dibelenggu lagi oleh Yunani. Ya, salah satu yang terkenal adalah Alexander the Great. Jadi Israel di bawah kekuasaan daripada penguasa ini. Jadi nggak jadi satu negara lagi atau satu kerajaan lagi, enggak. Ya, setelah Yunani apa yang terjadi? Israel dibelenggu oleh Romawi. Ya, dan setelah Romawi, Israel terserak ke seluruh muka bumi. Ya, ingat peristiwa di mana Jenderal Titus menghancurkan Bait Suci dan Yerusalem tahun 70 Masehi. Sejak itu Israel hilang lenyap, ya, terserak. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Yehezkiel, yaitu Yehezkiel 38 dan 39 ini, belum pernah terjadi. Dan sampai tahun 1948, Israel baru kembali menjadi sebuah negara yang berdaulat. Ya, dari sini kita bisa simpulkan bahwa nubuat Yehezkiel 38 sampai 39 itu sejak 2600 tahun yang lalu sampai titik hari ini
yaitu tahun 2022, peristiwa apa yang diucapkan oleh Yeskel belum terjadi. Memang saat Israel telah menjadi satu negara, terjadi beberapa peperangan, ya, yang kita bisa lihat di sini, yaitu perang 6 hari. Ini tidak melibatkan semua yang dideskripsikan oleh Yehezkiel 38 yang kita baca tadi, tidak. Hanya Mesir, Irak, dan sedikit Jordan dan Syria kalau tidak salah. Sekitar beberapa negara saja Islam di sekitarnya, tetapi tidak menyeluruh seperti yang telah deskripsikan di dalam Yehezkiel 38 tadi. Ada Persia, ada Put, ada Ethiopia, ya. 6 hari perang tahun 1967 tidak melibatkan bangsa-bangsa yang tercatat di dalam Yehezkiel 38 lagi. Juga di dalam perang Yom Kippur, ya, tahun 1973. Ya. Dalam perang ini pun juga tidak melibatkan seperti yang dideskripsikan oleh Yehezkiel 38. Jadi kita bisa memastikan bahwa apa yang dikatakan Yehezkiel 38-39 ini sampai hari ini belum pernah terjadi. Bahkan saya ingin tambahkan di sini, ya, kita harus tahu bahwa yang namanya Iran itu adalah Persia, atau saya balik dulu supaya saudara nggak bingung. Tadi kita kan baca di dalam Yehezkiel 38 ada kata Persia. Persia itu adalah Iran saat ini, negara Iran. Dan negara Iran itu sangat bersahabat dengan Israel. Walaupun saat itu Iran dikuasai oleh Islam, tetapi masih di dalam penguasaan Syah namanya. Ya, ini kayak kaisar begitulah kira-kira, yang turun-temurun raja, ya. Ya, Syah namanya, Syah Iran. Yang terakhir Syah Iran adalah Muhammad Reza Pahlavi, ya. Kita lihat dari namanya saja memang nama Islam. Tetapi Iran, ya, sampai dengan tahun 1978 saat Muhammad Reza Pahlavi ini berkuasa, itu mereka punya hubungan baik. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Iran ini akan menjadi musuh bebuyutan daripada Israel. Tidak pernah. Tapi itu sampai tahun 1978. Dan sejak tahun 1978 terjadi sebuah shifting atau sebuah perubahan yang luar biasa, di mana terjadi revolusi di Persia, di Iran, yang terjadi selama 1 tahun, yaitu tahun 1978 sampai 1979. Muhammad Reza Pahlavi digulingkan saat itu. Ya, dia digulingkan, dia tidak lagi berkuasa, dan mulai saat itu Persia atau Iran itu dikuasai oleh satu rejim, yaitu Islam yang radikal. Dan ini terjadi sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Jadi saudara tahu bahwa dari sini kita bisa lihat, ya, orang-orang saat itu sebelum 1978 berpikir tidak mungkin Iran akan menjadi musuh yang akan menyerang Israel. Tetapi hari ini kita bisa melihat penggenapannya sudah mulai terbuka. Iran sangat berambisi untuk menghancurkan umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu Israel. Perhatikan saja sepak terjangnya. Ya, bolak-balik dia bohong terus dengan yang namanya grup untuk pembuat nuklir, ya, karena Iran sangat berambisi dan Iran support banyak kepada teroris-teroris untuk mengarahkan
tembakannya, untuk mengarahkan peluru rudalnya dan sebagainya ke Israel. Dia sangat benci sekali dengan Israel. Dan hari ini kita bisa mulai mencium bahwa Iran yang dinubuatkan oleh Yehezkiel 2600 tahun yang lalu mulai masuk di dalam penggenapannya. Kalau kita lihat berikutnya adalah Yehezkiel 38:39 ini, ada negara-negara yang di sebelah utara dan di sekitar Israel yang akan menjadi musuh dan menyerang bersama-sama. Dan sangat besar kemungkinan Rusia akan ikut perang dalam hal ini. Ya, kalau saudara lihat di sana ada kata Tubal, ya, dan kalau saudara lihat daerahnya itu adalah daerah Turki di utara daripada Israel. Dan ada lagi yang lebih utara lagi, Bet Togarmah, ya, itu kalau saudara tarik ke atas, ya, itu bisa menjadi kemungkinan besar Rusia akan ikut di dalam peperangan ini. Ada beberapa nama yang tidak berubah seperti Ethiopia. Ethiopia hari ini adalah kekuatan Islam juga di daerah Afrika, benua Afrika daerah utara. Dan kemudian ada Put, yaitu Libya, ya, dan Persia juga, ya, dan saudara bisa lihat negara-negara itu yang bergabung di dalam satu koalisi untuk menyerang Israel di dalam penggenapan daripada Yehezkiel 38 dan 39. Cukup unik juga bahwa ada bangsa-bangsa yang tidak ikut di dalam peperangan ini. Kalau sudah lihat, ya, siapa-siapa saja, yaitu USA. Amerika Serikat tidak tercantum namanya di situ. Juga tidak tercantum kekuatan daripada Uni Eropa, kemudian Arab Saudi yang juga adalah Islam, termasuk Dubai dan sekitarnya, dan kemudian yang dari timur adalah China. Ya, tidak termasuk, ya, di dalam pertempuran ini. Jadi seperti Yordania, ya, Amon, dulunya Amon, kemudian Saudi Arabia, Sheba dan Dedan, ya, itu tidak termasuk di dalam pertempuran ini. Dan kalau sudah melihat pasal 39, siapa yang menolong Israel saat itu? Yang menolong Israel hanya tangan Bapak Yahweh. Israel tidak dibantu oleh siapapun untuk memenangkan pertempuran itu, hanya Bapak Yahweh saja yang memberikan pertolongan di dalam perang Gog ini. Dan tertulis di dalam Yehezkiel 39, dikatakan bahwa ada satu kalimat, orang-orang yang mati di dalam perang itu, ya, itu tanahnya akan najis selama 7 bulan. Dari sini ada indikator bahwa kekuatan nuklir akan digunakan di sini. Dan Israel betul-betul menghabisi koalisi bangsa-bangsa itu. Inilah perang Gog. Ya, jadi sangat besar kemungkinan akan dipakai nuklir. Nah, kalau saudara tahu, kalau nuklir itu sampai dipakai, itu berarti salah satu tanda keruntuhan dunia juga, ya, terutama dunia ekonomi. Ya, karena satu senjata ini luar biasa impact-nya, ya, sangat-sangat dahsyat. Ada indikasi di dalam Yehezkiel 39 nuklir akan dipakai. Mungkin saudara akan bertanya, di manakah Amerika? Ya, saya hanya bilang kemungkinan besar ada sesuatu yang dahsyat sehingga Amerika pun dan Eropa pun goyang. Kalau saudara lihat akhir-akhir ini dengan perkembangan perang Rusia dan Ukraina yang sengaja oleh Rusia
perpanjang, ya, diperpanjang. Dan kemudian Rusia sudah menggalang kekuatan dengan China dan beberapa negara Afrika, ya, dan perdagangan mereka tidak menggunakan US dollar lagi, tetapi mereka menggunakan ruble. Sehingga apa yang terjadi? US dollar akan membanjiri dan tidak akan efektif lagi sebagai alat tukar yang baik, karena akan masuk satu masa, yaitu masa inflasi yang sangat besar. Ya, itu soal ekonomi. Saya tidak fokus di sana, tetapi kira-kira saya hanya bisa menyinggung kemungkinan besar USA dan juga EU atau Uni Eropa, ya, kekuatan ekonomi akan goyang. Kita lihat hari-hari ini dengan tindakan daripada Putin untuk menghentikan pasokan gas ke Eropa, ya, itu saja sudah membuat satu satu kesulitan ekonomi, ya. Dan kita belum tahu hasilnya nanti sampai masuk winter. Kita akan lihat apa yang diprediksi, apa yang dikatakan oleh firman, bukan diprediksi, dinubuatkan oleh firman, pasti akan terjadi. Kita akan lihat skema kapan perang Gog ini terjadi. Ya, saya berikan skemanya. Perang Gog ini terjadi yaitu sebelum masa kesusahan besar 666. Ya, itu tepatnya. Nah, kita hari ini sudah masuk di cycle yang baru daripada Shemitah, ya, 7 tahun cycle yang baru. Dan kalau kita lihat, ya, dengan perhitungan pola, ya, yang Bapak Yahweh berikan mengenai 2030 atau lebih tepatnya 2029-2030, maka kita bisa melihat bahwa kita sedang memasuki cycle yang terakhir 7 tahun ini, dan ini akan terjadi di dalam 3,5 tahun ini, ya, sebelum masuk ke dalam dunia ini, ya, sebelum dunia ini masuk ke dalam anti-Hamasiah, yaitu yang usianya juga tidak lama, hanya 3,5 tahun. Saudara bisa lihat, saya beri tulisan merah, perang Gog itu terjadi di 3,5 cycle Shemitah yang pertama. Jadi dengan adanya apa yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang ini, kita perlu waspada, saudara. Ya, kita perlu berjaga-jaga. Ya. Saat perang ini terjadi, ini adalah salah satu tanda yang sangat mendekati sekali, ya, yang kita akan melihat bahwa ini akan merupakan satu penggenapan yang sudah tertulis 2.600 tahun yang lalu. Ya, dan kalau ini digenapi, maka tidak lama lagi akan terjadi pengangkatan. Ya, kita akan sudah masuk di cycle ini. Ya, ini adalah perang Gog. Ya, ini adalah perang Gog. Jadi saudara paham, ya, posisinya adalah sebelum penguasa 666 anti-Hamasiah itu berkuasa. Saya sedikit memberikan hint atau clue bahwa setelah Yehezkiel 38 dan 39, kalau saudara lihat Yehezkiel 40, itu adalah pembangunan bait suci, saudara. Ya, pembangunan bait suci. Itu ukuran-ukurannya diberikan oleh Bapak Yahweh kepada Yehezkiel. Pembangunan bait suci. Ya. Apakah ini pembangunan bait suci ini terjadi setelah perang Gog ini? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Karena clue-nya adalah Yehezkiel 37, Israel telah menjadi satu negara, 1948, kemudian terjadi perang Gog, dan setelah itu barulah bait suci bisa berdiri. Itu bisa jadi seperti itu. Ya. Ya, kita akan lompat ke topik yang berikutnya.
Setelah perang Gog, yang kedua adalah perang Harmagedon. Ya, perang Harmagedon. Nah, perang Harmagedon ini tertulis di dalam kitab Wahyu, Fatsal yang ke-16, ayat 14 dan 16. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Elohim yang Maha Kuasa. Yang ke-16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam, bahasa Ibrani disebut Armageddon. Ya, terima kasih. Ya. Nah, kalau saudara lihat di sini ada ditulis ayat 14 itu adalah peperangan pada hari besar. Hari besar apa? Yaitu harinya Elohim yang Maha Kuasa. Siapakah Elohim yang Maha Kuasa? Tidak lain adalah Yahweh Elohim. Ya, jadi rahasia perang Harmagedon ini secara spesifik kata Armageddon ini muncul di Wahyu 16 ayat 14 dan 16. Ya. Satu tempat yaitu Armageddon, di lembah yaitu lembah Megiddo. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau begitu apakah perang Harmagedon ini ada di dalam nubuatan perjanjian lama atau Tanak? Ya, saya akan coba bukakan beberapa ayat sehingga saudara paham bahwa perang Armageddon ini ada di dalam perjanjian lama, ada di dalam Tanak. Memang secara spesifik tidak ditulis Armageddon, tetapi kalau saudara lihat, ya perikopnya setiap ayat yang akan kita baca di sini itu mengenai peperangan hari Elohim yang Maha Kuasa. Ya, nah, saya akan bukakan. Yang pertama ada di dalam Yesaya 24 ayat 21. Ya, Yesaya 24 ayat 21 dikatakan demikian. Maka pada hari itu Yahweh akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja di bumi di atas bumi. Ya. Ingat ya, ini saya hanya potong ayat, tetapi kalau saudara, saya kasih PR aja lebih baik. Saudara baca satu fatsal, ya. Satu fatsal daripada misalnya Yesaya 24, saudara baca seluruhnya. Dan saudara akan temukan ayat ini adalah ayat yang berhubungan dengan Armageddon, di mana Yahweh akan menghukum raja-raja bumi. Ya, dia akan menghukum tentara langit. Siapa tentara langit? Hillel ben Zakar. Ya, malaikat yang jatuh itu akan dibelenggu setelah itu selama 1000 tahun. Untuk raja-raja di bumi, siapa itu? Yaitu 666. Pemerintahan 666 di muka bumi ini akan dihukum. Ini adalah peperangan. Kemudian, Zakaria 14 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, kemudian Yahweh akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Perhatikan kata berperang. Yahweh perang dengan bangsa-bangsa itu. Lihat saja seluruh perikopnya, saudara akan kelihatan bahwa ini bercerita merujuk kepada perang Armageddon. Ya, Zakaria 14 ayat yang ketiga. Jadi peperangan Armageddon ini ada dan bakal terjadi. Sekarang belum, saudara. Yesaya 16 ayat yang keempat. Biarlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Siapa si pembinasa? 666. Terbuang berlindung kepada Moab. Di manakah yang dikatakan dimaksud Moab adalah Petra, ya, Selah, Petra, gunung batu, rock. Kemudian dikatakan apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, dan orang-orang lain sudah habis lenyap di negeri. Perhatikan kata sudah berakhir, sudah lewat, dan sudah habis lenyap. Bagaimana orang-orang lalim akan dilenyapkan? Hanya ada satu cara, dengan sebuah pertempuran yang dahsyat, yaitu Yahweh Elohim akan bertempur, berperang
melawan orang-orang lalim dan pembinasa keji ini. Inilah perang Armageddon. Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Elohim semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, yaitu kerajaan Yeshua HaMashiach, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa-bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi kerajaan Yeshua HaMashiach, di mana Yeshua HaMashiach akan turun ke bumi. Siapakah Yeshua HaMashiach? Tidak lain adalah Bapa Yahweh sendiri. Ya, dan akan menghabisi bangsa-bangsa, yang dihabisi bangsa yang terakhir. Ya. Termasuk yang lain sudah mengikut. Babel hari ini sudah lenyap, saudara. Yunani sudah lenyap, Romawi sudah lenyap, ya. Nah, yang dihabisi yang terakhir ini yaitu anti HaMashiach di dalam sebuah pertempuran. Jadi dari sini kita bisa melihat dari ayat-ayat ini, kita melihat perang Armageddon itu siapa lawan siapa, ya. Kalau kita lihat kronologinya, nah saya bukakan chartnya, timelinenya. Saya lihat perang Armageddon itu adalah perang antara Yeshua HaMashiach dengan disertai oleh bukan malaikat, tetapi orang-orang kudusnya, ya, yang terangkat masuk dalam pengangkatan. Itu berperang dengan anti HaMashiach yang telah berkuasa selama 3,5 tahun saja. Ya, dan itu menurut perhitungan, ya, ada di sekitar tahun 2029 dan 2030. Ya, itulah terjadi perang Armageddon. Ya. Ada yang berpikir atau punya pemahaman yang salah, yaitu bahwa perang Armageddon itu adalah perang bangsa Israel dilawan oleh bangsa-bangsa atau bangsa-bangsa seluruh dunia melawan Israel. Ini pengertian yang salah. Ingat, saat zaman anti HaMashiach, Israel diporak-porandakan habis. Ingat, ya. Anti HaMashiach dikasih waktu 3,5 tahun untuk menghajar habis Israel saat itu. Dan Israel lari ke Petra. Ya, jadi pengertian Armageddon itu bangsa-bangsa melawan Israel. Keliru besar. Karena bangsa Israel sudah kocar-kacir, saudara. Ya, nggak ada lagi batang hidungnya. Sudah dipastikan terjadi Holocaust yang kedua. Ya, ini pengertian yang salah. Jadi pengertian yang benar adalah kita harus kembali kepada firman. Ya, kita harus kembali kepada firman. Ayatnya panjang, saudara baca sendiri ya di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-11 sampai 21. Saudara akan lihat, saya akan bacakan ayat yang ke-15 saja. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Jadi, dari mulut Yeshua HaMashiach keluar pedang yang akan membinasakan bangsa-bangsa. Ya, jadi bukan pengertiannya itu bangsa-bangsa melawan Israel. Tidak. Bukan. Ya, bukan seperti itu. Akan tetapi yang benar adalah Yeshua HaMashiach melawan bangsa-bangsa yang dipimpin oleh 666 anti HaMashiach. Ya, saudara dan saya yang terangkat, kita sudah pakai tubuh kemuliaan, tidak mungkin mati lagi. Ya, kita pakai tubuh kemuliaan yang sangat luar biasa. Ya, tidak ada senjata yang bisa mematiin kita. Kita sudah lewat kubur.
Dalam arti kita sudah terangkat, kita sudah melewati tubuh jasmaniah, tubuh alamiah jasmaniah ini. Dan kita sudah dikasih tubuh kemuliaan yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Seperti tubuh Yeshua HaMashiach setelah kebangkitan. Dahsyat sekali. Ya, dan inilah yang disebut perang Armageddon. Jadi saudara nggak salah lagi. Jangan ketipu dengan pengajaran-pengajaran Yunani yang mengatakan bahwa perang Armageddon adalah perang bangsa-bangsa melawan Israel. Itu salah total. Ya, salah total. Kembalilah ke firman, maka saudara akan menemukan kebenarannya. Yang berikut adalah perang Gog-Magog, ini yang ketiga, ya. Jadi yang tadi adalah perang Gog dan sekarang adalah Gog dan Magog. Nah, perang Gog-Magog ini ada di Wahyu pasal ke-20. Ini tidak saya tulis ya. Wahyu 20 ayat 7 dan 8. Ya, kurang tulisan 20. Ayat 20, pasal 20 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, Satan akan dilepas dari penjaranya. Dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa kepada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Nah, ini baru benar yang Gog dan Magog. Ya, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Dari sini kita bisa lihat dua ayat ini, bahwa kejadiannya ini pada akhir dari kerajaan 1000 tahun. Jelas dikatakan. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, Satan dilepas. Ingat ya, selama 1000 tahun itu nggak ada Satan, nggak ada Hillel ben Zakar. Ya, dilepas dari penjaranya. Kemudian setelah dilepas, dia menyesatkan. Biasa kan? Itu kan sudah nature-nya si Satan, yaitu penyesat. Ya, nature-nya si Satan. Hari-hari ini banyak orang yang menentang nama Yahweh, ya, yang memberikan pengajaran-pengajaran, dikatakan bahwa Yahweh itu berhala, Yahweh itu begini, begitu. Tujuannya menyesatkan, yaitu mereka adalah corongnya atau loudspeaker-nya si Satan. Karena membawa berita penyesatan. Ya, orang-orang tersebut jangan harap masuk pengangkatan, jangan harap. Ya, kalau tidak bertobat. Ya, jadi kembali lagi ke topik, perang Gog-Magog adalah perang di akhir kerajaan 1000 tahun karena bangsa-bangsa disesatkan oleh Satan. Ya, disesatkan oleh Satan. Mereka berkumpul untuk memerangi Yerusalem, di mana Yeshua HaMashiach yang telah berkuasa selama 1000 tahun. Sebagai hasilnya adalah api turun dari langit, membinasakan semua orang yang disesatkan oleh Satan. Ya, lihat api turun dari langit. Nah, saya akan berikan supaya diagramnya sehingga saudara lihat dengan jelas. Perhatikan di sebelah kanan, yaitu ada tulisan 3029 atau sorry itu bukan 2030, sorry. Ya, itu seharusnya 3030. Maafkan saya. Ya. Saya nggak ngecek lagi di situ, sorry. Ya, seharusnya 3029 atau 3030, ya, yaitu perang Gog dan Magog. Setelah Satan dilepas dan terjadilah perang Gog-Magog, di mana Yahweh menurunkan api dari langit dan disitulah selesai, yaitu kiamat. Nah, saudara perhatikan, selama 1000 tahun, diberi kondisi yang sangat luar biasa, blessing yang ajaib oleh Yahweh. Ya, Yeshua HaMashiach bisa dilihat langsung
dengan kasat mata. Kemudian di tengah-tengah komunitas kerajaan 1000 tahun ada orang-orang bukan orang sempurna, orang-orang dengan tubuh kemuliaan, resurrection, tubuh kemuliaan, ya, resurrection body, tubuh kemuliaan seperti Yeshua HaMasiah. Tapi toh hati manusia kalau tidak mau condong kepada Yahweh, tidak mau dididik di dalam Torah, hasilnya adalah seperti yang dikatakan oleh Wahyu tadi, ya, yaitu bahwa mereka dikumpulkan dan berperang, jumlah mereka sama banyaknya seperti pasir di laut. Ya, ini adalah bukti terakhir dari Bapak Yahweh kepada manusia. Kalau hatimu tidak mau condong, diajar, dididik di dalam kebenaran firman, ya, sampai hari ini menolak Yahweh, menolak Yeshua HaMasiah, tetap pakai yang lama, ngerayain perayaan pagan. Ya, apalagi lebih parahnya lagi, nama Arab diagung-agungkan. Nama Yahweh dibuang begitu saja. Padahal sudah dikasih pengertian. Hati-hati, tetapi mengharapkan masuk Samayim, mengharapkan ikut pengangkatan. Saya bilang, orang-orang tersebut akan gigit jari, gigit tangan, gigit kaki, ya, karena tertinggal saat rapture. Karena telah menghina sang pemilik Syamayim, yaitu Yahweh itu sendiri. Ya, menghina Yahweh, kepingin masuk Samayimnya Yahweh. Nggak masuk akal. Ya, terlalu 8360 dan 8390. Bego banget begitu loh. Ya, coba mikir gitu loh. Ya, sudah jelas-jelas namanya Yahweh masih ditentang habis-habisan. Tapi kepingin masuk Samayim, ya, miliknya Yahweh. Nggak masuk akal. Ya, sangat bertolak belakang. Jadi, inilah perang Gog dan Magog. Kita sudah belajar, ingat semuanya berhubungan dengan Israel. Baik perang Gog, perang Armageddon, dan perang Gog dan Magog. Ya, inilah akhir daripada 7.000 tahun penggenapan manusia yang diberi kesempatan 7.000 tahun. Ya, dan saudara bisa melihat, mempelajari di dalam pengajaran yang sebelumnya yang saya sampaikan, yaitu di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun. Itu juga sangat luar biasa sekali. Ya, semuanya mempunyai dasar firman, sehingga saudara punya pengertian yang jelas. Ya, dan saya tidak perpanjang, inilah perang yang berhubungan, perang zaman akhir yang akan berhubungan dengan Israel. Waspadalah, kita masuk di dalam cycle yang baru, cycle Shemitah, di mana kedatangan Yeshua HaMasiah melalui pengangkatan untuk kita semua sudah tidak lama lagi. Bapa Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMasiah memberkati kita semua. Haleluya.